Mengenal 5 jenis hama penyerang tanaman brokoli. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Brokoli, sayuran yang kaya nutrisi ini sayangnya rentan terhadap serangan berbagai jenis hama. Pengenalan dini dan pengendalian yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil panen yang optimal. Berikut adalah beberapa hama utama yang perlu diwaspadai. Pertama, ulat kubis atau diamondback moth. Ciri-ciri larva berwarna hijau muda dengan bentuk tubuh meruncing di kedua ujungnya. Mereka bergerak sangat aktif jika disentuh. Ngengat dewasa berukuran kecil, berwarna coklat keabu-abuan dengan pola seperti berlian di sayapnya. Kerusakan, larva memakan daun, meninggalkan lubang-lubang kecil yang tidak beraturan. Serangan berat dapat menghabiskan seluruh daun, menghambat pertumbuhan dan pembentukan bunga brokoli. Pengendalian, kultur teknis, rotasi tanaman, penanaman serempak, sanitasi kebun atau membuang sisa-sisa tanaman, biologis, pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, misalnya Diadekma semiclausum, dan predator, misalnya kepik. Pengendalian kimiawi, penggunaan insektisida yang sesuai dengan dosis dan waktu aplikasi yang dianjurkan. Kedua, ulat krop. Ciri-ciri, terdapat beberapa jenis ulat krop yang umum menyerang brokoli, antara lain Pieris rape atau ulat kubis kecil, berwarna hijau beludru, dan Plutella silostella atau ulat kubis berlian. Kerusakan, ulat memakan daun seringkali dimulai dari tepi daun dan bergerak ke arah dalam. Mereka juga dapat merusak crop brokoli yang sedang berkembang. Pengendalian, mirip dengan pengendalian ulat kubis, meliputi kultur teknis, biologis, terutama BT dan kimiawi jika diperlukan. Ketiga, apit atau kutu daun. Ciri-ciri, serangga kecil berukuran 1-2 mm, berwarna hijau, kuning, coklat, atau hitam. Mereka seringkali bergerombol di bagian bawah daun dan pucuk tanaman. Kerusakan, menghisap cairan tanaman, menyebabkan daun keriting, kuning, dan pertumbuhan terhambat. Mereka juga dapat menyebarkan virus tanaman dan menghasilkan embun madu yang memicu pertumbuhan jamur jelaga. Pengendalian, kultur teknis, penggunaan mulsa reflektif, pemangkasan tunas air yang berlebihan. Biologis, pemanfaatan musuh alami seperti kepik, lecowing atau sayap jala, dan parasitoid. Penggunaan kimiawi, aplikasi insektisida sistemik atau kontak yang sesuai. Keempat, trip. Ciri-ciri serangga kecil berukuran sekitar 1 mm, berwarna kuning atau hitam, dengan sayap berumbai. Mereka bergerak cepat dan seringkali bersembunyi di antara lipatan daun atau di dalam bunga. Kerusakan, menghisap cairan sel tanaman, menyebabkan bercak-bercak keperakaan atau coklat pada daun dan bunga. Serangan pada crop muda dapat menyebabkan perubahan bentuk. Kultur teknis, penggunaan mulsa perak menjaga kelembapan tanah yang optimal. Pemanfaatan predator seperti tungau predator dan Orius spp. Pengendalian kimiawi, aplikasi insektisida sistemik atau kontak yang efektif terhadap trip. Kelima, kutu kebul. Ciri-ciri, serangga kecil berwarna putih seperti lalat kecil, sering ditemukan bergerombol di bagian bawah daun. Nimfa berbentuk oval pipih dan tidak bergerak. Kerusakan, menghisap cairan tanaman, menyebabkan daun menguning dan layu.
Mereka juga menghasilkan embun madu yang memicu pertumbuhan jamur jelaga dan dapat menularkan virus. Pengendalian kultur teknis, penggunaan perangkap kuning lengket menjaga kebersihan kebun, pengendalian biologis, pemanfaatan parasitoid Encarsia, Formosa, dan predator seperti kepik. Strategi pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama yang paling efektif adalah melalui pendekatan pengendalian hama terpadu yang mengintegrasikan berbagai metode pengendalian secara bijaksana. Lakukan pengamatan rutin. Lakukan pengamatan secara berkala untuk mendeteksi dini keberadaan hama dan tingkat serangannya. Kultur teknis, praktik budidaya yang sehat seperti rotasi tanaman, sanitasi kebun, dan pemilihan varietas yang lebih tahan lama. Memanfaatkan musuh alami hama untuk menekan populasi hama secara alami. Pengendalian fisik dan mekanis, penggunaan perangkap, penghalang fisik atau pengembalian hama secara manual. Pengendalian kimiawi, penggunaan insektisida sebagai pilihan terakhir dengan memilih jenis yang tepat, dosis yang sesuai dan waktu aplikasi yang benar untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan musuh alami. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk Metro. Manfaat dari insektisida Metro ini dapat mengatasi trip, kutu-kutuan, ulat, dan serangga. Cara pakai 1 ml Metro untuk 1 liter air dengan cara disemprotkan pada tanaman yang terserang hama. Dengan mengenal lebih detail mengenai hama pengganggu tanaman brokoli dan cara mengatasinya, tanaman Sobat Bisa Tani bisa tumbuh dengan maksimal. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.